Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri. Untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Jadi saya ini confident, nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Indonesia cerah. Anda tahu, sekarang keluar itu, ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi bersama saya Friska Clarissa. Di tengah situasi global yang tak menentu, kita dihadapkan pada satu pilihan dilematis. Apakah kita masih harus terus melangkah keluar demi diplomasi yang rumit atau saatnya kita fokus memaksimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki sendiri di dalam negeri? Malam ini saya mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Assalamualaikum. Pak Wamen. Salam. Terima kasih Malam. sudah hadir. Selamat malam. Lama nggak bertemu Pak Anies. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang pertama tentu saja yang akan kita bahas adalah kondisi geopolitik yang masih tidak menentu. 28 Februari awalnya serangan AS ke Iran sampai sekarang tidak berkesudahan. Sebenarnya bagaimana Indonesia membaca kondisi saat ini Pak Anies? Sudah di tahap mana sih perang ini? Jadi kalau kita lihat proses yang terjadi sekarang dalam perang Iran melawan Amerika dan Israel sekarang ini, saya kira di depan kita ini ada 3 skenario yang terbuka ya. Tidak ada satu skenario yang lebih kuat daripada yang lainnya. Skenario pertama adalah kalau ada settlement untuk perdamaian. Dan saya kira hampir semua negara di dunia ini menginginkan ini. Tetapi para aktor di lapangan ini juga sedang memperbincangkan situasi ini. Dan saya kira seluruh proses yang sedang terjadi, pembicaraan baik terbuka ataupun tertutup sekarang ini sedang berlangsung ke arah mencari titik temu untuk menemukan jalan damai. Negara-negara Teluk tentu sangat berkepentingan dengan isu dengan skenario ini karena ini akan memberikan mereka jalan keselamatan untuk tidak menjadi collateral damage dalam perang ini. Tapi semua negara-negara ini di kawasan ini, di Amerika, di Iran, di Israel maupun di Teluk sama-sama mempunyai 2 mazhab yang berbeda-beda. Artinya ada pendekatan yang berbeda-beda, ada yang ingin keras, ada yang ingin damai gitu loh. Dengan alasan yang berbeda-beda juga gitu ya. Saya kira misalnya bagi Iran, mereka merasa menang di ronde pertama ini, dan mungkin sebagian kelompok merasa bahwa ini cukup untuk masuk ke meja perundingan dan punya posisi tawar yang kuat. Tapi ada juga yang memandang bahwa mereka perlu ronde kedua juga untuk membuat dominasi mereka jauh lebih powerful lagi, dan karena itu mereka lebih bebas membuat term and conditions dalam situasi yang baru apabila ada settlement atau ada damai di situ. Begitu juga di Amerika, cara yang berpikir yang sama juga ada. Kita sudah kelihatan tampak kalah di sini dan tidak boleh check out dalam keadaan kelihatan kalah. Kalau toh kita harus damai dan harus check out, harus ada sesuatu yang kita bikin untuk kelihatan tampak menang. Klaim kemenangan. Iya. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini kalau kita tidak tuntaskan, wibawa Amerika akan jatuh lebih jauh dan negara-negara di dunia tidak akan memandang atau kehilangan respect kepada Amerika. Hal yang sama juga ada di Israel, juga ada di Teluk. Kira-kira dengan cara pandang yang 2 mazhab seperti ini, karena itu ada skenario yang mengarah kepada settlement untuk damai atau skenario damai, dan yang kedua skenario eskalasi. Nah, persoalannya dalam skenario kedua ini adalah kalau ada eskalasi kedua, ini akan menjadi sangat brutal, jauh lebih brutal daripada yang pertama. Dalam skenario kedua ini yang paling mungkin adalah ada pasukan darat dari Amerika yang turun ke sana. Tapi saya rasa ini bukan pilihan yang
secara umum disepakati oleh ahli-ahli strategi di Amerika. Ini bukan pilihan yang gampang gitu loh. Mereka punya pengalaman pahit di Afghanistan, di Irak, yang tidak memberikan perlawanan seperti Iran, iya kan? Jadi ini bukan pilihan yang bagus, dan karena itu pilihan besarnya adalah masuk ke men-scale up-nya menjadi perang yang benar-benar total scale, full scale dari perang itu. Dan ini yang dianggap oleh banyak pemikir sekarang, termasuk oleh banyak jurnalis di Amerika, bahwa ancaman perang nuklir itu dalam skenario kedua ini nyata, terutama bagi Israel. Ya, dan ini kan juga sempat kalau saya catat, waktu itu Pak Anies pernah menyebut di awal tahun bahwa ada satu kondisi tidak terkendali, kekecewaan dan tidak ada penyelesaian sistematis, ujung-ujungnya terjadi perang dunia. Ini relevan atau tidak dengan kondisi saat ini? Sangat relevan, dan saya kira perang Iran, Amerika, dan Israel di sini, ini akan menjadi satu milestone yang sangat penting. Nah, saya belum sebut skenario ketiga, Mbak. Skenario ketiga ini skenario no peace, no war. Tidak ada damai, tidak ada perang juga, tidak ada eskalasi, tapi tidak ada kesepakatan. Ya. Dan dalam situasi seperti ini, Selat Hormuz itu akan menjadi bancakan bersama, baik oleh Amerika maupun oleh Iran, ya kan? Ya. Dan jika ini terjadi, situasi ini bisa membahayakan sisi yang lainnya, yaitu di Babul Mandab. Iya kan, di Babul Mandab ini bisa menjadi karena ada kekuatan Houthi di sini yang juga bisa mengontrol, dan di sisi lain ada Israel yang punya penetrasi yang sangat besar ke Somaliland, yang persis bertemu di ujung di jalur masuk ke Red Sea itu ya. Jadi ini juga bukan ini situasi yang dampaknya apa? Dia menghentikan mobilitas secara global. Mungkin tidak sedahsyat mobilitas yang terjadi waktu kita mengalami COVID, tapi ini akan sangat mengganggu mobilitas perdagangan secara global. Untuk Indonesia apa yang harus diwaspadai? Yang paling pokok bagi kita sekarang ini adalah, bagi Indonesia, menurut saya ya, apapun dari tiga skenario ini yang terjadi, Timur Tengah yang kita kenal selama ini akan menjadi Timur Tengah yang baru. Siapa pemenangnya kita tidak tahu. Siapa yang mengaturnya kita tidak tahu. Bagaimana dia diatur kita tidak tahu. Kenapa? Karena semua aktor melakukan strategic adjustment. Iya kan? Ya. Strategic adjustment artinya orang melakukan perubahan strategi di masing-masing negara ini, dan proses perubahan strategi ini yang kita harus pantau, dan itu sangat dinamis sekali gitu loh. Ya. Apa dampaknya bagi Indonesia sekarang? Tampaknya secara geografi kan kita jauh dari konflik. Tentu saja tidak banyak orang mengetahui bahwa pada dasarnya sumber energi yang ada di seluruh dunia, atau reserve energi yang ada di seluruh dunia, paling besar itu ada di kawasan ini. Jadi 20%. Memang suplainya kepada konsumsi secara global itu sekitar 20%, antara 20-30%. Tetapi secara reserve, cadangan, paling besar yang ada di sini. Cadangan kedua terbesar yang ada di Amerika, Venezuela, Kanada, di kombinasi ini itu ya. Kalau dua sumber energi ini digabung jadi satu, ini sekitar 70% total energi dunia. Iya. Ya. Jadi Anda bisa membayangkan seandainya Amerika memenangkan perang ini, dia akan punya choke point bagi seluruh dunia dari secara energi. Itulah kenapa Amerika Serikat sampai sekarang masih habis-habisan untuk di Hormuz itu. Itu salah satu alasannya. Jadi background yang perlu kita pertimbangkan, sebab perang Iran ini kan terjadinya bulan Februari. Ya. Tapi Venezuela kan Januari. Ya. Iya kan? Betul. Nah, cuma kalau kita melihat dari tahun 2019 kan ada COVID ya, sampai tahun 2022. Kita itu kan kayak secara global mengalami kayak total shutdown. 2022 itu sudah ada perang Ukraine. Teaternya di mana? Di Eropa. Iya kan? 2023 perang Israel-Palestina yang sekarang mengalami eskalasi menjadi perang kawasan. Yang dulu sejak awal saya sebutkan ini akan berkembang menjadi perang kawasan. Teaternya di mana? Di Timur Tengah. Nah, sekarang kalau kita lihat peta Mbak ini ya, perang yang terjadi di Eropa ini, di Ukraina ini dengan Rusia, ini juga akan mengubah
akan menciptakan settlement baru antara Eropa dengan Rusia secara keseluruhan. Ya kan? Betul. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana bentuk settlementnya ke depan. Tetapi yang jelas Eropa telah menjadi teater perang. Ya. Sekarang Timur Tengah ini teater perang yang baru, ya kan? Dan sudah berlangsung 3 tahun. Makanya dalam skenario ketiga yang saya sebutkan tadi, kira-kira Timur Tengah ini bisa menjadi skenario Ukraine. Tidak Tidak ada settlement damai, pokoknya. Ya, tidak ada settlement, tidak ada perang sana sini terjadi, Ya. tapi ya kayak begitu ya. Nah, sekarang bagi Indonesia sekarang ini, kita mungkin berpikir terlebih dahulu soal energi, soal ini semuanya. Itu dampak langsung yang paling cepat yang kita pikirkan ya. Karena itu pun yang terjadi pada saat awal eskalasi Iya. terjadi. Tapi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan bagi kita itu adalah apakah mungkin kawasan ini juga menjadi teater baru dalam konflik global itu. Sebab yang kita saksikan ini kan konflik-konflik regional, tapi dalam skala yang besar di mana aktor global seluruhnya secara relatif terlibat, terbuka atau tidak terbuka. Ya. Iya kan? Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa perang Ukraine itu adalah perang Rusia dengan Ukraine. Itu secara de facto itu adalah dengan NATO pada dasarnya. Ya. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dalam perang ini cuma Iran sama Israel dan Amerika yang terlibat. Ya kan? Semua orang tahu bahwa secara de facto ini akan menyeret seluruh aktor untuk terlibat di sana. Nah, bicara soal ini, Pak, karena salah satu aktor dalam perang ini adalah Israel. Kita tahu dalam skenario yang pertama tadi Bapak sebutkan, dalam proses negosiasi, halangannya itu dari Israel. Sejak awal perang ini berlangsung, negosiasi di Islamabad, lalu juga sampai hari ini di situ yang jadi bottleneck-nya. Sementara kita bersama-sama Israel di Board of Peace. Terlebih lagi, selain itu pun ada penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga negara Indonesia yang ikut di Global Sumut Flotilla. Apa relevansi kita saat ini di BOP? Perlukah ditinjau ulang? Jadi dari awal BOP ini harus dipersepsi sebagai manuver geopolitik yang punya beberapa tujuan secara bertahap. Tujuan yang paling intinya itu adalah menghentikan genosida. Karena itu pemandangan yang sangat buruk yang mengganggu kita di seluruh dunia. Secara relatif target ini sekarang tercapai, tapi perangnya tidak berhenti, ya kan? Kenapa? Karena saya yakin bahwa bagi Netanyahu dia akan memahami bahwa BOP ini akan menjadi instrumen untuk mengisolasi dia di dalam Israel. Sebab begitu ada settlement di sana, begitu ada proses damainya berlangsung, di Israel harus ada pemilu. Dan ini bukan hal yang diinginkan oleh Netanyahu, dan karena itu selalu perlu ada distraksi. Distraksinya itu adalah serangan ke Iran dulu yang 12 hari ya. Ya kan? Betul. Nah, tapi kemudian situasi ini berkembang ke mana-mana dan menjadi secara relatif mulai tidak terkontrol. Cuma yang perlu kita lihat sekarang ini adalah bahwa dalam situasi sekarang ini kontrol kepada kawasan ini semakin tidak menentu, dan karena itu saya kira pemerintah sudah benar ketika mengatakan ini kita hold dulu pembicaraan tentang BOP. Tunda dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebab situasi di kawasan ini sedang mengalami distraksi, gangguan yang tidak memungkinkan proyek ini jalan. Gangguan ini apa? Ya perang ini sekarang. Ya. Termasuk juga soal apa yang dilakukan Israel terhadap warga negara Indonesia di Global Sumut Flotilla itu jadi perhatian pemerintah Indonesia, mengecam itu. Secara otomatis kita bekerja, saya mengikuti secara pribadi, saya mengikuti masalah itu dari awal, sebelum kejadian dan di saat kejadian dan setelah juga kejadiannya. Cuma apa yang perlu kita lihat di sini menurut saya adalah bahwa ada dua opsi sebenarnya yang strategic option yang dikembangkan oleh Israel. Dan menurut saya dua strategic option ini yang sedang mengalami masalah. Strategic optionnya itu didasari oleh satu asumsi dasar bahwa moral support untuk Israel, moral groundnya secara global makin hari makin habis. Tapi yang paling berbahaya bagi Israel dalam jangka menengah dan jangka panjang itu adalah moral ground Israel di Barat yang menjadi supporter utama dari kelahiran negara Israel itu. Dan genosida yang berlangsung selama perang kemarin itu benar-benar menghancurkan moral ground ini.
Ya. Jadi orang-orang di sana berpikir bahwa bagaimana mereka harus menjadikan Israel menjadi secara bertahap negara yang independen, tidak terlalu bergantung ke ke Amerika ataupun ke Eropa. Dan untuk itu menurut saya mereka mempunyai dua option. Opsi yang pertama adalah normalisasi hubungan dengan negara-negara Islam. Tapi itu sekarang tidak terjadi setelah perang Palestina ini kan. Jadi opsi ini relatif berantakan dan tidak mungkin terjadi. Opsi yang kedua adalah mengukuhkan posisi Israel sebagai kekuatan militer mutlak di kawasan dengan memenangkan perang besar terutama kepada musuh yang dianggap paling potensial dalam hal ini adalah Iran. Dan menurut saya mungkin juga mereka memasukkan Turki dalam list atau Mesir di dalam list. Jadi paling tidak secara kapasitas militer Iran, Turki dan Mesir ini adalah strategic kompetitor secara militer bagi dia. Nah, kalau dia terlibat dalam satu perang itu, dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar lebih powerful di atas mereka. Dan saya kira perang Iran ronde pertama ini kan membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Dan artinya BOP ditegaskan kembali ditunda. Tunda ya. Ditunda. Kita tidak membahas lebih lanjut, tidak mengikuti lebih lanjut plan awal BOP. Secara sederhana tidak kondusif untuk sekarang ini dilanjutkan pembicaraan. Tapi bahasanya bukan keluar dari BOP atau tidak. Oke. Nah, sampai di mana penundaan ini yang akan menunggu bagaimana situasi geopolitik. Di sisi lain juga, apakah jawaban dari kondisi tidak menentu ini adalah dengan frekuensi tinggi diplomasi yang langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pak Anies?